Shalom Jisiers, di tengah ketegangan yang kembali memanas antara Israel dan kelompok-kelompok di perbatasan seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Iran, banyak yang bertanya-tanya, apakah ini sekedar konflik politik atau ada hal yang lebih besar di baliknya? Tahukah Anda bahwa Alkitab telah menubuatkan peran Israel dalam konflik di akhir zaman? Mari kita simak bersama-sama nubuat-nubuat ini dan bagaimana peristiwa modern ini mungkin terkait dengan rencana Tuhan yang lebih besar di fakta Alkitab hari ini. Nubuat 70 minggu. Kitab Daniel berisi nubuat penting tentang masa depan bangsa Israel, termasuk 70 minggu dalam Daniel 9 ayat 24-27. Yang mencangkup periode 490 tahun dan meramalkan kedatangan Mesias, penghancuran Yerusalem, dan konflik akhir zaman. Nubuat ini juga membahas masa kesesakan besar yang dianggap belum tergenapi sepenuhnya, di mana Israel akan menghadapi penderitaan hebat sebelum intervensi ilahi. Daniel 11 menggambarkan pertempuran raja-raja dari utara dan selatan yang bisa dipandang sebagai kekuatan besar di sekitar Israel yang berperang. Penglihatan ini dipahami sebagai cerminan dari konflik yang melibatkan Israel dan tetangganya, baik di masa lalu maupun dalam konteks modern. Daniel 12 berbicara tentang masa kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga menekankan penyelamatan bagi umat Allah. Mikael, malaikat besar, disebut akan membela bangsa Israel di masa-masa ini. Banyak yang menafsirkan bahwa nubuat ini merujuk pada peristiwa akhir zaman dan melihat konflik modern di Timur Tengah, seperti ketegangan Israel dengan negara-negara di sekitarnya sebagai bagian dari penggenapan nubuat. Pembentukan kembali Israel sebagai negara modern sering dianggap penting dalam konteks nubuat ini, dan konflik yang terus berlanjut dipandang sebagai bagian dari pola yang sudah dijelaskan dalam kitab Daniel. Perang besar Gog dan Magog. Nubuat dalam kitab Yeskiel, khususnya pasal 38 dan 39, berbicara tentang perang besar yang dikenal sebagai perang Gog dan Magog. Gog digambarkan sebagai pemimpin dari tanah Magog yang akan menyerang Israel di akhir zaman bersama dengan sekutu-sekutunya dari bagian utara. Nubuat ini menggambarkan Israel sebagai bangsa yang telah dipulihkan dan hidup dalam keamanan. Namun tiba-tiba menghadapi ancaman besar dari pasukan musuh yang kuat. Tuhan kemudian turun tangan secara langsung untuk membela Israel. Dalam nubuat ini, Tuhan menggunakan kekuatan alam seperti gempa bumi, hujan batu dan api untuk menghancurkan pasukan Gog. Kekalahan musuh-musuh Israel dijelaskan dengan sangat dramatis, menunjukkan campur tangan ilahi yang luar biasa. Setelah kekalahan ini, rakyat Israel akan menguburkan musuh-musuh mereka dan menggunakan senjata musuh sebagai bahan bakar selama 7 tahun yang menandakan kemenangan besar. Nubuat ini sering dipahami sebagai peristiwa eskatologis yang akan terjadi di akhir zaman dan berkaitan dengan penggenapan rencana Allah atas Israel. Dalam konteks modern, nubuat ini sering dikaitkan dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, seperti konflik Israel dengan negara-negara di sekitarnya. Nubuat tentang Yerusalem sebagai batu yang memberatkan. Nubuat dalam Zakaria 12 ayat 2-3 menyebutkan bahwa Yerusalem akan menjadi batu yang memberatkan bagi semua bangsa. Yerusalem akan menjadi pusat konflik global, di mana bangsa-bangsa di dunia akan mencoba menguasainya. Namun mereka yang mencoba melawan atau menyerang kota ini akan terluka parah. Nubuat ini menggambarkan bahwa Yerusalem sebagai kota suci akan terus menjadi sumber ketegangan dan perselisihan di masa depan. Yerusalem telah menjadi pusat dari berbagai konflik selama berabad-abad. Dalam konteks modern, nubuat ini sering dikaitkan dengan ketegangan yang terus terjadi di Timur Tengah, terutama konflik Israel dan negara-negara tetangga, termasuk Palestina dan Hizbullah. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel
juga menjadi isu internasional yang memicu ketegangan global. Sesuai dengan nubuat bahwa Yerusalem akan menjadi masalah besar bagi banyak bangsa. Nubuat ini juga menunjukkan bahwa Allah akan campur tangan secara ilahi untuk membela Yerusalem. Meskipun banyak bangsa akan melawan Israel, Tuhan akan melindungi umat-Nya dan menghukum mereka yang mencoba menghancurkan Yerusalem. Hal ini memberikan perspektif eskatologis atau akhir zaman, di mana peristiwa-peristiwa yang melibatkan Yerusalem akan memiliki signifikansi spiritual dan global, sesuai dengan rencana Tuhan yang dinubuatkan dalam Alkitab. Nubuat-nubuat dalam Alkitab tentang Israel memberikan gambaran yang kuat tentang peran bangsa ini dalam sejarah dunia, khususnya di akhir zaman. Dari kitab Daniel hingga Yehezkiel dan Zakaria, kita melihat pola konflik dan campur tangan Allah yang terus berulang hingga zaman modern. Peristiwa yang kita saksikan hari ini mungkin bukan sekadar kebetulan, tetapi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Jika Anda merasa tergerak untuk memahami lebih dalam tentang nubuat Alkitab dan peran Israel dalam rencana Tuhan, mari kita pelajari firman-Nya bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten selanjutnya. Mari kita terus berdoa untuk perdamaian bagi Israel dan seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati.